Oke teman-teman sekalian, jumpa lagi di pembahasan mengenai tutorial Excel. Kali ini kita akan coba bahas beberapa kasus yang berkenaan dengan date, kemudian mungkin time yang berkenaan dengan date, time, int, mode, kemudian round up sama round down. Mungkin kebanyakan akan berkenaan dengan date ya. Jadi di pekerjaan kita sehari-hari, urusan lama kerja itu saya rasa sangat berperan penting gitu ya. Oke, ada beberapa kolom yang harus kita isi. Akan saya jabarkan satu persatu. Ada 5 kolom. Kolom pertama, kolom jumlah hari. Pada kolom jumlah hari ini kita harus menampilkan piutang dari pelanggan itu sudah berapa hari. Di sini tanggal piutangnya dan di atas ini ada tanggal hari ini. Jadi kita umpamakan aja bahwa hari ini waktu kita mengolah data ini yaitu tanggal 10 Januari tahun 2006. Kita anggap begitu aja ya. Langsung aja kolom pertama. Bagaimanakah untuk mengetahui jumlah hari? Seperti pada materi di video saya sebelumnya, bahwasanya untuk mengetahui jumlah hari bisa menggunakan function days maupun days 360. Akan tetapi di dunia kerja, di pemerintahan juga, urusan perpajakan juga sudah umum bahwasanya menggunakan sistem setahun itu 360 hari. Sebenarnya kan enggak ya. Jadi setahun itu ada 365 hari. Kalau kabisat maka 366 hari. Di sini jadi dunia perbankan juga ya. Jadi dipukul rata. Sistemnya seperti itu. Setiap bulan itu ada 30 hari dan ada 12 bulan. Sehingga kalau di total itu ada 360 hari. Maka saya lebih menekankan penggunaan function days 360 untuk mengetahui jumlah hari. Untuk menampilkan jumlah hari saya lebih menekankan menggunakan function days 360. Digaris bawahi dengan alasan di dunia kerja sana, perpajakan, perbankan dan lain-lainnya menggunakan aturan itu. Oke, langsung aja di sini. Di sel C6 sama dengan days 360 kurung buka ya. Start date, tanggal piutangnya dulu. Jadi tanggal awalnya, tanggal piutangnya titik koma, kemudian tanggal hari ini saya klik di atas ini. Nah, kemudian jangan lupa di absolut. Ingat, dia tidak punya teman dan harus di-copy ke bawah. Di absolut baris boleh, mutlak juga boleh. Langsung saya kurung tutup, saya enter. Ketemulah jumlah harinya. Kemudian ini saya copy ke bawah sampai sini, ya. Sudah ketemu semuanya. Lalu akan saya total jumlah hari tersebut di sel C12. Saya total dengan function sum. Boleh pakai sini, boleh silahkan, atau langsung diketik di sel C12. Sama dengan sum kurung buka, saya sorot dari sel C6 sampai C11, saya kurung tutup. Selesai. Total jumlah hari ada 286. Kemudian ini akan saya copy ke kanan untuk mendapatkan total nilai piutang. Tidak perlu lagi kita ngetik rumusnya. Jadi lebih simpel aja kan, bahwasanya dengan di copy sudah berhasil menampilkan berapakah total nilai piutang. Saya copy. Total nilai piutang dari ke-6 ya, ke-6 pelanggan adalah 5.475.000. Nah, sudah. Oke, berikutnya kolom ketiga yaitu lewat 30 hari. Lewat 30 hari ketentuannya adalah apabila jumlah hari lebih dari 30. Apabila jumlah hari lebih dari 30, sudah melebihi 30 dan belum melewati 60. Lebih dari 30 dan belum melewati 60, kita gunakan N pada kondisi ini. Ya, pada kondisi ini kita gunakan N. Coba letakkan rumusnya di sel G6. Oke, sama dengan apabila gitu ya. If apabila N kurung buka, hati-hati. Syarat pertama, jumlah harinya lebih dari 30. Titik koma. Syarat kedua, jumlah harinya belum melewati 60. Berarti jumlah hari kurang dari sama dengan gitu ya, belum melewati 60. Maka kita tampilkan nilai piutangnya. Selain itu 0. Kita lihat. Jadi nanti
Bimo sama Lupita, Bimo sama Soleh ini tidak mungkin nilai piutangnya tampil di ketiga kolom tersisa ini, tidak mungkin. Kita cek. Oke, gitu ya. Jadi yang masuk kategori lewat 30 hari cuman Wiro. Saya format dulu. Oke, langsung aja berikutnya kolom keempat lewat 60 hari, ini keterangannya apabila jumlah harinya lebih dari 60 dan belum melewati 90. Langsung aja di sel H6 sama dengan if kurung buka pakai N juga. Ada dua syarat. Pertama, batasan terendah untuk lewat 60 hari yaitu jumlah hari lebih dari 60, dan batasan kedua jumlah hari belum melewati kurang dari sama dengan 90. Maka saya tampilkan nilai piutangnya, selain itu 0. Udah. Ini ya, saya warna hitam, kemudian saya format, saya pakai koma style aja formatnya. Lalu yang terakhir lah ini ya, kita lihat di sini, Lupita masuk ke kategori lewat 60 hari. Yang terakhir apabila jumlah harinya lebih dari 90. Nggak perlu pakai if kan, cuman gitu aja. Apabila jumlah harinya lebih dari 90, maka kita tampilkanlah nilai piutangnya, selain itu 0. Nah, ini saya copy dulu. Udah selesai, saya warna hitam, saya kasih koma style. Di sini pun sudah muncul total masing-masing, gitu ya. Jadi totalnya ini dan ini itu seharusnya ya harusnya 5.475.000. Coba saya cek. Apakah benar di situ? Saya cek dulu, saya total di sini totalnya harusnya oke sama 5.475.000. Oke, betul berarti. Berikutnya adalah kita tampilkan persentasenya di sini. Jadi yang belum jatuh tempo itu berapa persen dari keseluruhan nilai piutang, yang lewat 30 hari berapa persennya, dan seterusnya. Bagaimanakah cara menampilkan persentase, gitu ya, persentase dari kategori nilai piutang. Cara menampilkan persentasenya sangat simpel sekali. Kita tahu bahwasanya di sini ada total nilai piutang. Caranya simpel, Anda lihat, saya letakkan di sel F13. Di sini F13 adalah persentase dari belum jatuh tempo. Cukup simpel, sama dengan total nilai piutang yang belum jatuh tempo dibagi total keseluruhan nilai piutang. Jangan lupa di absolut ya, absolut kolom atau absolut mutlak. Kenapa kolom? Karena dikopinya ke kanan. Oke, mutlak aja enggak apa-apa. Langsung saya enter. Tampillah sebuah nilai. Loh, kok seperti ini? Kan persentase. Nah, Excel kan tidak paham keinginan kita. Kita rubah formatnya. Jadi di sini rumusnya cukup ya, cukup simpel. Total nilai piutang yang belum jatuh tempo dibagi dengan total keseluruhan nilai piutang. Tapi sekali lagi Anda lihat, saya klik ke sel F13, formatnya saya masuk sini, formatnya saya rubah ke percentage. Dikasih desimal boleh, enggak juga boleh karena mungkin enggak pas. Kasih aja 2 digit desimal misalkan. Oke. Jadi Anda harus tahu di situ. Kita perlu melakukan pemformatan sesuai dengan apa yang kita inginkan, bahwa tampilannya berbentuk persen bukan angka. Oke, saya copy aja di sini. Nah, ketemulah di sini nilainya persentase dari masing-masing kategori nilai piutang. Oke. Itu untuk kasus pertama kita. Langsung aja. Bagaimanakah dengan kasus yang kedua? Ya, lumayan tadi ya. Kasus yang kedua ini berkenaan dengan daftar perhitungan upah. Daftar perhitungan upah di sini ada 5 kolom yang harus kita isi. Juga ada petunjuknya. Ada jumlah waktu kerja, jam kerja normal, jam kerja lembur, upah kerja pokok, dan total upah. Oke, satu persatu. Di sini juga ada tabel gaji. Ada tabel gaji di sini. Oke, pertama, jumlah waktu kerja diisi dengan rumus seperti itu. Jumlah waktu kerja diisi dengan rumus seperti itu. Ditunjukkan rumusnya. Jadi di sini di kolom yang pertama ini jumlah waktu kerja. Di sini kita menampilkan berapa jam karyawan itu kerja dalam satu hari tersebut. Berapa jam lamanya? Berapa lamakah karyawan tersebut kerja di hari itu? Jadi rumusnya simpel sekali, sudah ada di petunjuk. Ya, sama dengan di sel F4, sama dengan kurung buka, jam keluar dikurangi dengan jam masuk kurung tutup dikalikan 24. 24 adalah jumlah jam dalam satu hari. Saya enter. Jadi ini adalah lamanya karyawan tersebut bekerja dalam satu hari. Ya.
lamanya karyawan tersebut bekerja dalam 1 hari. Di sini ada muncul desimal juga, desimal yang tanpa akhir karena belakangnya 3 sama belakangnya 7. Itu terserah kita mau buat bulat atau mau dibulatkan, ya bebas. Yang jelas kalau mau dibulatkan tinggal melihat aturan perusahaan. Sebuah perusahaan itu bagaimanakah aturannya kita menghitung upah atau gaji? Apakah pembulatan naik, apakah pembulatan turun, ataukah pembulatan bebas? Kalau pembulatan naik pakai round up, kalau turun pakai round down. Kalau pembulatan yang bebas bisa naik bisa turun pakai round. Oke. Kemungkinan besar perusahaan akan membulatkan menurun, ya. Kemungkinan besar akan membulatkan menurun. Jadi jumlah waktu kerjanya itu kayak berkurang gitu ya. Oke, gini aja lah. Di sini sebagai contoh aja kita akan bulatkan itu menurun. Bulatkan menurun ya. Kita akan bulatkan 1 digit desimal ya, tapi jangan menghilangkan desimal. Di sini langsung. Jadi Anda lihat rumus yang tadi udah benar di sel F4. Ingat ya, yang saya edit cukup sel F4 saja. Sebagai langkah supaya mudah gini aja lah. Ini saya hapus. Ya, ini yang saya edit tetap di sini. Saya klik ke sini F4, saya tekan tombol F2, tombol fungsi supaya tampil di sini rumusnya. Anda juga boleh merubah rumus, edit rumus melalui formula bar di atas ini. Oke, langsung aja di sini F2 ya. Di luarnya itu akan saya berikan function round down, pembulatan menurun, kurung buka. Kemudian ya di paling akhir titik koma 1, artinya saya menyediakan 1 digit untuk tempat desimal. Jadinya begini. Oke, berikutnya saya copy dulu. Nah, lalu kemudian jam kerja normal. Jam kerja normal adalah 8 jam. 8 jam normalnya. Jadi perusahaan ini, aturan di perusahaan ini kerja normal per hari tiap hari ada 8 jam. Tapi apabila dia nggak sampai 8 ya nggak mungkin dong ditambahkan 8. Contoh nih gini. Ini si Darna ini kan 11,5 jam. Normalnya berapa? 8 jam. Sisanya masuk ke jam lembur gitu maksudnya. Tapi bagaimana dengan Krishna? 5,9 hari itu dia kerja 5,9 jam. Ya pulang duluan karena ada keperluan. Jam kerja normalnya apakah ditulis dimasukkan 8? Ya tidak mungkin. Gitu ya. Dia kan kerja cuma 5,9 jam si Krishna ini. Maka jam kerja normalnya ya 5,9 jam. Itu normalnya itu dia karena di hari itu dia memang pulang duluan karena ada keperluan. Jadi sekali lagi jam kerja normal itu ya sesuai dengan jam kerjanya tapi maksimal 8 gitu loh. Apabila dia melebihi 8 maka nanti dimasukkan ke jam lembur. Nah, bagaimanakah bentuk rumus untuk memasukkan jam kerja normal itu? Di sel G4 sama dengan if kurung buka. Apabila jumlah waktu kerja melebihi 8 ya, kalau melebihi 8 maka berarti 8 jam normalnya. Sisanya lembur nanti. Selain itu ya berapa jam dia kerja sesuai dengan jumlah waktu kerja itu sendiri. Dia kerja cuma 5 jam. Normalnya berapa? Ya 5 jam. Maka selain itu ya pada item terakhir di dalam fungsi if, selain itu saya sorot ke sini F4 artinya selain itu saya akan tampilkan jumlah jam waktu kerja dia sendiri berapa. Saya kurung tutup, saya enter. Di sini Anda lihat tidak ada yang melebihi 8. Oke ya. Berikutnya adalah jam kerja lembur. Untuk jam kerja lembur maka otomatis dengan sangat mudahnya kita bisa mengisikan ini dikurangi ini. Jumlah waktu kerja gitu ya, jumlah waktu kerja dikurangi jam kerja normalnya. Di sel H4 sama dengan jumlah waktu kerja dikurangi jam kerja normal. Nah, disinilah lemburnya. Jadi contoh untuk si Darna itu kerjanya hari itu 11,5 jam. Artinya kalau dipilah-pilah 8 jam normal, yang 3,5 jam kategori lembur. Seperti itu maksudnya. Oke, berikutnya upah kerja pokok. Upah kerja pokok diisi berdasarkan kunci golongan. Ini golongannya, ini tabelnya. Nah, kalau kita analisa tabelnya berbentuk seperti ini ya. Tabelnya berbentuk seperti itu, tidur. Maka untuk ngambil gaji pokok dari tabel yang ini kita menggunakan lookup, bukan VLOOKUP. Anda lihat ini baris golongan, ini baris pokok, gaji pokok gitu ya. Jadi untuk tabel seperti itu ngambilnya menggunakan function lookup. Taruh di sini di sel I4, di sel I4 gitu ya. Sama dengan lookup kurung buka. Kemudian untuk lookup value kuncinya ini kita sorot golongannya si karyawan, titik koma. Saya sorot tabelnya
mulai dari ini mulai dari M5 ini ya sampai itu ya. Nah, di situ saya absolut. Kemudian kita lihat baris golongan, baris gaji pokok. Berarti gaji pokok baris kedua. Rank lookupnya adalah false, kurung tutup, enter. Di sini sudah tampil, lalu saya warna sama aja lah. Saya kasih format koma style. Saya copy. Sudah tampil upah kerja pokoknya, tinggal total upahnya. Nah, ini ya. Total upah diisi dengan rumus sebagai berikut. Jam kerja dikalikan upah kerja ditambah wow. Kita perlu kolom bantuan? Saya rasa tidak, langsung aja. Kan udah tertera dengan jelas di situ. Jadi di sini perhitungan untuk upah kerja lembur itu berbeda dengan perhitungan untuk kerja normal gitu ya. Jadi kalau lembur itu hitungannya termasuk 1,5 kali gaji. Ya, cuman di sini rumusnya jadikan 1, lebih simpel ya. Oke, kita lihat keterangan ini seperti itu, udah jadikan 1, nggak perlu dipilah-pilah lagi. Kolom upah kerja, kolom upah upah normal, kolom upah lembur nggak perlu lagi, gitu ya. Karena jelas di sini apabila dia tidak lembur maka isinya 0, tidak ada masalah. Berarti kalau rumusnya dijadikan 1. Oke, langsung aja. Total upah di sel J4 sama dengan, oke, kita lihat. Ini adalah upah normal dan ini adalah upah lembur, gitu ya. Anda lihat, tanda tanya pertama adalah upah normal dan tanda tanya kedua adalah upah lembur. Upah normal, nah, Anda lihat sini ya, lebih enak kan? Yaitu jam kerja normal dikalikan dengan upah kerja pokoknya, ya pokoknya. Kemudian yang lembur bagaimana? Yang lembur rumusnya adalah 1,5. Nah, itu tulisnya hati-hati. Bisa 1,5, bisa 1,5. Atau Anda ketik aja gini, 15/10. Ya, itu kata bentuk lain daripada 1,5. 15 bagi 10 gitu ya. Dikalikan jam kerja lembur dikalikan upah kerja pokoknya. Sudah selesai, enter. Maka keluarlah total upah seperti yang ada di hadapan Anda itu. Oke, teman-teman sekalian, simpel ya. Berikutnya kasus yang ketiga. Wow, lumayan banyak kolomnya. 1, 2, 3, 5 juga. Sebentar saya kasih tanda dulu di manakah rumus harus saya ketikkan. Di sini kasus ketiga kita akan bahas mengenai data persewaan mobil. Data persewaan mobil, gitu ya. Ada kolom sewa per jam, batas waktu, lama sewa, denda, dan total bayar. Di sebelah kanannya ada tabel. Ini tabel apa ya? Oh, tabel sewa per jam, tabel sewa, denda, batas waktu berdasarkan jenis mobilnya. Oke. Ini ada kolom bantuan. Ini kolom bantuan ya, teman-teman. Kolom bantuan. Saya kasih nama aja. Sudah disediakan. Oke, langsung aja. Kolom yang pertama, sewa per jam dan batas waktu dibaca dari ini, oke. Sewa per jamnya dari situ ngambilnya. Tabelnya seperti ini bentuknya, per kolom. Oh, pakai VLOOKUP berarti. Kunci tabelnya jenis mobil. Kunci tabelnya adalah jenis mobil. Itu saya tebalkan. Saya warna merah. Kuncinya jenis mobil ini. Oke, kita lihat. Letakkan rumus di sel E4 sama dengan V, lookup kurung buka. Kuncinya adalah ini jenis mobil dari yang dipesan, jenis mobil yang disewa ini D4. Titik koma, lalu saya sorot tabelnya mulai dari ini tulisan BMW sampai ke sini. Saya absolut ya pakai tabel F4. Saat ini yang mau saya ambil adalah sewa per jam. Sewa per jam adalah kolom kedua, jenis mobil kolom ke-1, sewa per jam kolom kedua, denda per jam kolom ketiga, dan batas waktu kolom keempat. Oke, titik koma 2 yang saya ambil adalah sewa per jam kolom kedua. Titik koma lagi false, kurung tutup, enter. Saya sudah mendapatkan nilai sewa per jam. Saya rubah koma style dulu biar bagus tampilannya. Oke ya, sudah terisi dengan jelas sewa per jam. Berikutnya batas waktu. Batas waktu juga melihat dari tabel, iya tuh. Oh iya, ternyata itu sama ya, sama. Akan saya copy aja. Sewa per jam kolom kedua, batas waktu kolom keempat. Anda lihat cara mengkopinya. Ya,
Saya taruh ke sini E4 ya. Saya blok rumusnya di formula bar, saya copy. Terus saya escape dulu biar enggak mempengaruhi rumus ini. Saya letakkan di sini. Letaknya untuk batas waktu G4. Saya letakkan kursor ke formula bar, saya Ctrl V. Nah, saya paste. Sudah selesai. Diganti aja kolom ke-4. Nah, sudah tampil di situ. Nah, itu untuk batas waktu gitu ya. Kemudian untuk lama sewa. Lama sewa itu diisi dengan rumus. Oh, lama sewa. Ini jam sewanya, ini jam kembalinya. Oke, sama. Jadi sehubungan dengan time ya. Jadi untuk mengetahui durasi berapa lama untuk jam, maka caranya adalah jam kembali kurangi jam sewa, jam mulainya ya, jam awalnya kalikan 24. Anda lihat rumusnya di sel I4. Di sel I4 gitu ya. Sama dengan kurung buka, jam berapa mobil itu kembali dikurangi jam berapa dia sewanya, kurung tutup kalikan dengan 24, jumlah jam dalam satu hari. Ternyata ini. Nah, itu. Wow, hasilnya seperti itu. Anda lihat ada desimalnya. Lagi-lagi gimana, apakah kita akan jadi gini, jangan Anda membuang desimal dengan melalui format seperti ini. Hati-hati. Kalau Anda mau membuang desimal, maksudnya itu dibulatkan, kita harus menggunakan round, bukan dengan cara kemudian diginikan aja gitu ya. Jangan melalui format. Format itu nanti kalau sudah pasti nilainya. Jadi sekali lagi, untuk membuang desimal jangan melalui format, tapi melalui function round up atau round down. Oke, ini saya pakai round up aja. Kalau di persewaan mobil kan orang yang punya rental itu, punya mobil itu pasti seneng. Pasti bulatkannya pakai round up gitu ya, naik. Kalau misalkan 3,55 jam jadi 3,5. Kita buat satu desimal aja. Oke, sekali lagi yang diedit rumus yang pertama, yang I4. Untuk memperjelas biar mudah ini saya hapus dulu. Nah, di sini ya. I4 saya F2. Di depan tak kasih round up, kurung buka paling akhir titik koma 1. Artinya saya bulatkan sampai 1 digit desimal. Nah, setelah diketahui seperti itu baru kemudian silahkan di sini Anda kasih desimal. Ingat, di sini jelas, sudah jelas saya bulatkan 1 digit desimal, maka perhatikan di sini boleh saya ginikan. Nah, kan jelas cuman 1 digit desimal supaya semuanya sama. Walaupun 6 jam pas maka 6,0 seperti itu. Boleh, silahkan, tidak apa-apa. Mungkin batas waktu juga seperti itu supaya semuanya jadi angka. Silahkan ya. Berikutnya adalah denda. Nah, ini mulai ini ya. Denda itu ini bagi peminjam yang lama sewanya melebihi batasnya ini, sewanya ini, batasnya ini, maka akan dikenakan denda. Rumusnya denda adalah denda per jam kali selisih. Denda per jam dikalikan selisihnya. Tahu maksudnya? Sebentar. Ini denda per jamnya kita keluarkan dulu. Denda per jam kita keluarkan dulu. Denda per jam itu sesuai dengan apa jenis mobilnya. Pakai VLOOKUP sama kayak tadi. Sama persis. Kalau mau di-copy dari sini pun tidak ada masalah. Iya, kita copy aja, enggak apa-apa. Tapi mungkin kalau misalkan lebih jelas, saya ketik di sini aja rumusnya. Anda lihat. Oke. Saya akan keluarkan denda per jam pakai VLOOKUP. Ingat bahwa kuncinya di sini tadi. Mobil yang disewa sama pelanggan kita. Ini, oke, titik koma. Kemudian kita sorot tabelnya. Mulai sini. Ingat denda per jam kolom ketiga ya. Kolom ketiga. Absolut. Kolom ketiga false. Itu keluar denda per jamnya. Denda per jam. Lah keterlambatannya ini ya, itu denda per jamnya. Saya warna hitam aja lah. Nih. Nah, jadi denda itu per jam loh. Lah terus kemudian kelebihannya berapa jam? Ini lama sewanya, ini batas waktunya. Kan tinggal dikurangkan, selesai. Anda lihat di sini. Sama dengan lama sewanya berapa dikurangi batas waktunya. Saya enter. Ketemu sudah. Bagaimana dengan yang minus ini? Nah, oke. Disinilah kita menggunakan if. Disinilah kita menggunakan function if.
Jangan sampai keluar minus dong. Yang minus ini kan artinya dia tidak melebihi batas waktu, gitu ya. Yang minus ini artinya dia tidak melebihi batas waktu. Jadi kelebihan itu saya tidak langsung mengurangkan, tapi menggunakan function if. Kita lihat, saya akan kurangkan kalau lama sewa itu melebihi batas waktu. Jadi sama dengan if kurung buka, saya akan kurangkan kalau apabila lama sewa itu melebihi batas waktu. Jadi di sini if kurung buka, apabila lama sewa melebihi batas waktu, barulah lama sewa dikurangi batas waktu, gitu ya. Selain itu ya nol, nggak kelebihan sewanya sesuai dengan aturannya. Ya, jadinya seperti ini, tidak akan ada lagi yang negatif. Nah, gitu ya. Jadi ada empat pelanggan yang menyewa itu mobil itu melebihi batas waktu. Jadi dendanya di sel J4 cukup kita buat perkalian sama dengan denda per jam dikalikan dengan kelebihannya. Selesai. Inilah nilai denda yang diberikan kepada pelanggan atau penyewa karena melebihi batas waktu. Simpel ya teman-teman. Berikutnya yang terakhir, total bayarnya lama sewa dikalikan sewa per jam tambah denda. Lama sewanya ini, sewa per jamnya ini tambah dengan denda. Nah, Anda lihat sama dengan total bayarnya ini ya. Lama sewa dikalikan dengan sewa per jam itu normal ya, norma, baru ditambah dengan denda kalau dia dapat. Nah, oke, ini sudah ketemu nilainya ya. Ini contohnya. Sekali lagi, hari ini kita bahas mengenai 3 kasus dulu aja ya. Pertama adalah analisa penetapan umur piutang dagang, berikutnya adalah daftar perhitungan upah, yang ketiga terakhir adalah data persewaan mobil. Oke teman-teman sekalian, untuk kasus 4 dan kasus 5 akan saya bahas pada video berikutnya, jadi bersambung ya. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.